Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustaz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampuni oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan daripada taklim kita ini, mula sama-sama kita dahului dengan baca Fatihah ya. Kita doakan saudara kita yang sedang sakit pemulihan ya, seperti Bu Haji Sadiran, mudah-mudahan juga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Asep juga mudah-mudahan cepat pulih kembali ya. Karena saya lihat enggak tega juga Pak, tempatan saya ke rumah sakit. Jadi lihat mukanya enggak tega. Saya kira enggak bisa bicara dia. Makanya saya diem aja. Enggak tahunya bicaranya lancar nih. Baru ngobrol enak juga kan. Jadi awalnya saya enggak bicara, diem aja. Karena saya anggap takut-takut enggak bisa ngomong gitu kan. Tapi alhamdulillah bicaranya lancar ya, dan tinggal masa penyembuhan saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan cepat sembuh sehingga beliau bisa aktif kembali di masjid ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa qala Abu Yahya Al-Waraq al-masaibu arba'atun. Bahwasanya di sini Imam Abu Yahya Al-Waraq mengatakan al-masaibu arba'atun, musibah itu pada dasarnya ada 4. Cuman kadang-kadang musibah ini tanpa disadarin oleh seseorang bahwasanya itu bentuk daripada musibah. Apa saja? Yang pertama kata Abu Yahya Al-Waraq, fautu takbiratul ula. Jadi tidak menemukan takbir yang pertama bersama imam. Ini terlambat dalam sholat berjamaah, tidak menemukan takbir yang pertama bersama imam. Ini kata Imam Abu Yahya Al-Waraq merupakan suatu musibah. Tapi kan karena kita gak merasakan itu suatu musibah, seakan-akan gak ada apa-apa. Padahal dulu para sahabat radhiyallahu anhu, apabila tertinggal takbir yang pertama, masbuk nih, maka berdukanya selama 3 hari. Dan apabila ketinggalan sholat berjamaah, berdukanya 1 minggu. Ini karena ketinggalan, bukan sengaja, ya. Jadi dia ngejar daripada takbir yang pertama, tapi ternyata takbir yang pertama sudah lewat, bahkan sholat sudah 1 rakaat, itu sampai 3 hari berdukanya. Dan kalau sampai ketinggalan berjamaah 1 minggu itu berduka. Itu para sahabat radhiyallahu anhum, manusia-manusia mulia yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulangi lagi bahwasanya menurut Abu Yahya Al-Waraq musibah itu ada 4. Yang pertama karena terlambat atau
tidak menemukan daripada takbir yang pertama bersama imam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih bahwasanya apabila seseorang ini dapat menemukan takbir yang pertama bersama imam selama 40 hari, maka akan diberikan 2 kebebasan. Apa? Yang pertama, bebas daripada api neraka, dan yang kedua, bebas daripada sifat munafik. Ini bagi seseorang kalau bisa menemukan takbir yang pertama bersama imam selama 40 hari. Ya memang gak mudah, ada aja halangannya. Misalnya udah dapat 38 hari, gak taunya subuhnya kesiangan, batal lagi. Udah dapat 39 hari 5 waktu, gak taunya waktu udah masuk waktu sholat, tiba-tiba sakit perut itu ke kamar mandi, gak dapat lagi. Nah, makanya seseorang yang bisa menjaga 5 kali sehari selama 40 hari, maka yang pertama bebas daripada api neraka, dan yang kedua bebas daripada yang namanya sifat munafik. Nah, makanya kita berusaha bagaimana supaya kita itu nggak masbuk. Bukan nggak berjamaah, bukan nggak masbuk, ya kan? Kenapa? Karena kalau masbuk pun kurang sempurna salat kita. Nah, makanya kita usahakan paling nggak pernah selama 40 hari itu sekali saja, sekali 40 hari tidak pernah tertinggal takbir yang pertama bersama imam. Lalu bagaimana caranya? Caranya ya usaha. Ya kayak orang kerja saja dah. Karena takut dimarahin oleh bosnya, nggak berani dia terlambat. Kenapa? Karena kalau terlambat baginya masalah nanti. Nah, sedangkan kalau masalah sholat berjamaah takbir yang pertama, kadang-kadang kita tidak pernah memikirkan hal yang semacam itu. Makanya kadang-kadang terlambat pun kita tenang-tenang saja, atau bahkan kadang-kadang sengaja juga dilambat-lambatin. Makanya kita belajarnya bagaimana? Harus sungguh-sungguh. Jadi belajar untuk bisa menjaga 40 hari berjamaah selama 5 waktu, itu belajarnya harus bersungguh-sungguh. Gak bisa kalau kita belajarnya main-main. Karena orang mau sepak bola saja, Pak, belajarnya sungguh-sungguh. Gak ada belajarnya main-main. Padahal itu permainan, cuman belajarnya sungguh-sungguh, gak main-main. Orang bisa renang saja supaya jadi perenang hebat, itu pun belajarnya juga sungguh-sungguh. Artinya apa? Artinya agar supaya kita bisa menjaga sholat berjamaah selama 40 hari, maka itu pun juga harus usahanya sungguh-sungguh. Bisa juga misalnya ikut keluar dengan jamaah tabligh 40 hari, insya Allah menjaga itu. Atau bahkan kalau nggak begitu ya usahalah, ya kan? Sebelum azan berkumandang sudah berangkat ke masjid. Setidaknya di rumah ada jadwal sholat. Kenapa? Karena yang namanya waktu sholat itu kan berubah-berubah. Maghrib saja kadang-kadang jam 6 kurang, kadang-kadang jam 6 lebih. Dan waktu sholat itu berubah-berubah. Makanya bagaimana di dalam rumah kita itu ada yang namanya waktu sholat. Supaya apa? Agar supaya kita kapan waktunya sholat datang, sehingga kita persiapan loh. Karena kalau tidak seperti itu, bisa jadi dianggapnya subuhnya ini kan 4:30 lebih. Gak taunya sekarang sebelum 4:30 udah subuh. Tiba-tiba bangunnya jam 4:30 kebiasaannya. Sehingga apa? Sehingga dia ke masjid sudah selesai daripada yang namanya sholat berjamaah. Nah, disinilah pentingnya bagaimana di rumah kita itu ada yang namanya jadwal sholat. Dan kalau bisa kita usahakan ya, bagaimana kira-kira 15 menit sebelum azan kita sudah siap-siap. Sehingga kalau 15 menit sebelum azan kita siap-siap, ke kamar mandi dulu misalnya kan, setidaknya 5 menit sebelum azan kita sudah berangkat ke masjid.
Setidaknya adzan berkumandang kita sudah di masjid. Lah kalau yang semacam itu kita lakukan, maka akan dengan mudah kita bisa menjaga 40 hari dengan cara berjamaah yang tidak tertinggal takbir yang pertama bersama imam. Lah sehingga kalau kita sudah bisa melaksanakan 40 hari bersama imam, tidak pernah tertinggal takbir berjamaah, takbir yang pertama, maka kata Rasulullah SAW diberikan 2 kebebasan. Yang pertama bebas daripada api neraka, dan yang kedua bebas daripada yang namanya sifat munafik. Nah kalau kita sudah bebas dari 2 hal ini, harapannya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita usahanya sampai sekarang Pak. Dari sekarang kita usahanya agar supaya kita sampai ke sana. Lalu bagaimana kalau yang perempuan, yang ibu-ibu, diusahakan bagaimana suaminya dan anak laki-lakinya yang jangan sampai ketinggalan ke masjid. Kalau perempuan sendiri silakan, ya, mau ke masjid boleh, enggak juga boleh. Ini enaknya perempuan. Jadi mau ke masjid juga silakan, enggak ke masjid juga silakan. Dan kalau ke masjid harus bisa menjaga daripada yang namanya fitnah. Jangan sampai di masjid nanti jadi fitnah dengan cara dia pakaiannya tidak tutup aurat, harumnya kemana-mana, apalagi masih muda, itu nanti jadi fitnah. Lah kalau seperti itu, maka seorang wanita lebih baik sholatnya di rumah saja. Dia punya suami, suaminya disuruh ke masjid, dia dapat pahala dari suaminya. Dia punya anak 5 laki-laki, semua anaknya disuruh ke masjid, dapat pahala berjamaah daripada anaknya. Nah, kalau suami dan anaknya tadi ini bisa menjaga daripada sholat berjamaah selama 40 hari tanpa tertinggal takbir yang pertama bersama imam, maka si wanita tadi yang di rumah maka akan dapat kebahagiaan juga, terbebas daripada api neraka, juga terbebas daripada yang namanya sifat munafik. Dan yang kedua, musibah katanya Imam Abu Yahya Al-Warraq adalah wafautu majlisil zikr, terlambat untuk mendatangi daripada majlis zikir. Majlis zikir termasuk majlis ilmu, terlambat datang udah selesai gak taunya. Ini termasuk satu musibah yang sangat luar biasa. Jadi terlambat datang. Makanya kita usahakan ada majelis zikir, kita datangnya agak duluan. Ada majelis taklim, kita datangnya duluan. Karena itu merupakan satu keuntungan yang sangat luar biasa. Jadi nggak sengaja menghindar, Pak. Kadang-kadang ada juga kan memang orang sengaja menghindar, sengaja tidak datang. Nah itu kalau udah sengaja tidak datang, Masya Allah, itu harus berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terlambat datang saja, itu kata Imam Abu Yahya Al-Warraq sudah merupakan satu musibah yang sangat luar biasa. Makanya kita belajar menjaga, Pak. Menjaga bagaimana ke majelis taklim, ke majelis zikir kita datang duluan. Kok seandainya terlambat karena ada udzur syara, biasanya terlambatnya itu nggak sering-sering. Ya bisa jadilah barangkali setahun sekali, itu biasa tak? Nah tapi kalau setiap saat terlambat, nah ini memang jangan-jangan disengaja, ya kan? Emang sengaja dienteng-entengin. Nah makanya diusahakan bagaimana dalam kita hadir majelis taklim, hadir majelis zikir, ini jangan sampai kita itu terlambat. Kenapa? Karena kalau terlambat, kata Imam Abu Yahya Al-Warraq, itu merupakan musibah dalam kehidupan kita. Yang ketiga, wafautu mawaqi'il adu, yaitu terlambat di dalam peperangan melawan musuh. Ya. Ini apabila terjadi suatu peperangan dan seseorang ini terlambat, ini merupakan satu musibah. Ya kan? Karena peperangan itu dalam hukum Islam ada yang namanya perang. Jadi perintahkan perangilah orang yang merangi kamu.
Cuman yang namanya perang ini kan ada adab-adabnya. Jadi nggak boleh membunuh sembarangan. Jadi Islam itu ada peperangan, cuman di dalam peperangan itu pun juga ada adab-adabnya. Apa saja nggak boleh ngawur. Ada perempuan nggak boleh dibunuh. Ada anak kecil nggak boleh dibunuh. Ada orang tua nggak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh siapa? Yang boleh dibunuh tentara yang memang terlibat dalam peperangan. Kalau orang yang tidak terlibat dalam peperangan, maka tidak boleh dibunuh. Itu Islam mengajarkan adab dalam peperangan. Beda kalau perangnya nggak pakai adab, asal hajar aja, Pak. Sehingga perempuan banyak jadi korban, anak-anak jadi korban, orang tua jadi korban. Pendek kata, orang-orang yang nggak bersalah di situ banyak jadi korban. Nah, biasanya yang semacam ini yang perang itu bukan orang Islam, orang kafir biasanya yang seperti itu. Kenapa? Karena nggak ngerti adab. Tapi kalau orang Islam yang melaksanakan peperangan, seandainya dia punya tawanan, maka tawanannya pun diperlakukan dengan baik. Maka di zaman Rasulullah SAW, setelah perang dapat tawanan. Tawanan diikat di Masjid Nabawi 3 hari ditawan masuk Islam. Kenapa? Karena tawanannya diperlakukan dengan baik. Tawanan bukan dihajar, Pak. Bukan dikamparin, bukan. Bukan suruh minum air kencing, bukan. Tapi tawanan diperlakukan dengan baik. Wajar ditawan selama 3 hari masuk Islam. Ya, termasuk kan tawanan di Palestina itu, Pak. Orang Israel ditawan, diperlakukan dengan baik sehingga dia merasa aman kepada di dalam tawanan tadi. Kenapa? Diperlakukan dengan baik. Nah, tapi saat orang Palestina yang ditawan oleh orang Israel digaprokin itu, Pak. Disiksa macam-macam. Kenapa? Karena tidak kenal daripada yang namanya adab. Makanya kembali lagi, apabila ada seruan perang, maka jangan sampai tidak ikut daripada yang namanya peperangan, walaupun sekedar melayani misalnya, kan? Walaupun hanya sekedar bantu-bantu apa. Kenapa? Karena yang jelas dalam suatu peperangan itu punya keahlian masing-masing. Ada yang ahli mana, ada ahli ini, ada ahli masa, ada macam-macam. Yang jelas semua itu disatukan dalam satu kesatuan. Nah, makanya termasuk suatu musibah apabila terlambat untuk mendatangi satu peperangan yang memang di situ pada dasarnya ada seruan untuk berperang. Wa fautul wuquf bi Arafah, yakni idza kharaja ila al-haji wa fatahul hajj. Dan merupakan satu musibah apabila seseorang yang sedang haji dia terlambat mendatangi wukuf di Arafah. Yang mungkin dia yang seharusnya waktunya wukuf dia masih sibuk belanja dan sebagainya, terlambat. Sampai akhirnya di Arafah dia terlambat, udah habis masanya. Ini merupakan satu musibah. Wa yuqalu majalisatul ulama mirmatul dini wa zainul badan. Bahwasanya majelis para ulama ini merupakan tujuan daripada agama dan juga memberikan efek positif kepada badan. Ini majelis ulama, ya, majelis taklim maksudnya. Jadi tujuan daripada agama. Kenapa? Karena di dalam majelis taklim tadi di situ mempelajari daripada yang namanya agama. Sehingga apa? Sehingga orang yang rajin duduk majelis taklim maka di situ akan paham daripada yang namanya ilmu agama. Sholat paham bagaimana sholat yang benar, wudu paham bagaimana wudu yang benar, baca Quran paham bagaimana baca Quran yang benar, zakat paham bagaimana zakat yang benar. Ini efek daripada majelis taklim. Maka termasuk tujuan daripada agama majelis taklim itu. Jadi majelis taklim itu majelis ulama tujuan daripada agama. Jadi terbentuknya daripada ilmu agama itu majelis taklim. Nah, sehingga kalau seseorang itu tidak mau ke majelis taklim, walaupun dia orang Islam, tapi selamanya akan hidup dalam kebodohan. Misalnya lahir udah Islam,
Sekarang udah umur 60 tahun, tapi tidak mau datang majelis taklim. Walaupun dia sholat, tapi pada dasarnya sholatnya itu pun dalam kebodohan. Dan majelis taklim ini termasuk memberikan efek positif kepada badan. Kenapa? Karena orang yang hadir majelis taklim, maka nanti rohaninya tersiramin, Pak. Kalau sudah rohaninya tersiramin, itu efeknya kepada jasmani sangat luar biasa. Kenapa? Karena kesehatan jasmani ini pada dasarnya pengaruhnya daripada rohani. Makanya kalau orang itu dalam hatinya sering iri, sering dengki, maka efeknya kepada badannya gak enak nanti badan. Tapi di saat seseorang di majelis taklim sering tersiram daripada rohaninya, sehingga terbebas daripada penyakit-penyakit hati, maka di situ akan memberikan efek yang kesehatan, efek yang sangat luar biasa kepada yang namanya badan. Begitu juga kalau kita duduk majelis fasik, majelis yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya itu menodai kepada agama dan juga memberikan efek negatif kepada yang namanya badan. Makanya disitulah bagaimana pentingnya kita perbanyak duduk di majelis taklim, di majelis ilmu, ya. Makanya sangat luar biasa majelis ilmu ini, sehingga Rasulullah SAW ini menempatkan ya orang-orang alim, ulama-ulama ini termasuk di makomnya, ya. Waqad aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-alima wa qama nafsih. Bahwasanya Rasulullah SAW menempatkan kedudukan ulama, orang-orang alim ini menempatkan di posisinya kedudukan kenabian. Artinya apa? Artinya penerus Nabi. Dia bukan nabi, bukan. Tapi ditempatkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana kenabian. Dia bukan nabi. Kenapa? Karena ulama ini termasuk penerus para nabi. Nabi sudah nggak ada, tapi ilmu agama masih terus sampai sekarang. Bahkan masih banyak orang-orang alim, banyak orang-orang penghafal Al-Quran. Lah itu semuanya dikarenakan adanya orang alim. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, man zara aliman faka'annama zarani. Barang siapa yang berziarah, yang datang kepada orang alim, kepada ulama, maka seakan-akan ziarah datang kepadaku. Ini kata Nabi, ya. Jadi barang siapa yang datang kepada ulama, datang ziarah, berkunjung kepada orang alim, maka seakan-akan berkunjung kepadaku, kata Nabi. Wa man safaha aliman faka'annama safahani. Dan barang siapa yang berjabat tangan dengan ulama, dengan orang alim, maka seakan-akan berjabat tangan denganku. Ini kata Nabi, ya. Jadi orang yang berjabat tangan dengan ulama, dengan orang alim, maka seakan-akan berjabat tangan denganku. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani. Dan barang siapa yang duduk bersama orang alim, maka seakan-akan dia duduk bersamaku. Makanya duduk dengan orang alim, dengan ulama, berarti duduk di majelis taklim. Orang yang duduk majelis taklim bersama ulama, kata Nabi, seakan-akan dia duduk bersamaku, kata Nabi. Kenapa? Karena duduk bersama ulama, maka di situ dibicarakan tentang masalah ilmu agama, ilmu yang menuntun kehidupan kita dari dunia sampai akhirat. Wa man jalasani fid dunya ajlasahullahu ma'i yaumal qiyamati fil jannah. Dan barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, kata Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendudukkannya bersamaku kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang duduk majelis taklim, maka besok akan didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi di dalam surga. Ini merupakan satu keuntungan daripada yang namanya majelis taklim. Makanya Pak, bagaimana kondisinya kita usahakan jangan sampai lepas dari majelis taklim. Apalagi di Jakarta, di sini masjid sini Pak, ini kan banyak majelis taklim. Mungkin hampir tiap hari majelis taklim, udah kita duduk aja. Ya kan? Karena kita duduk di majelis taklim bersama ulama, seakan-akan kita duduk bersama Nabi. Karena ulama tadi menyampaikan ilmu dari Nabi, gitu loh. Jadi dengan sebab ulama,
maka ilmu Nabi ini tersampaikan kepada kita. Kita duduk di majelis ulama, kita duduk di majelis taklim bersama ulama, maka seakan-akan kita duduk bersama Nabi. Nah, kalau sudah duduk bersama Nabi, maka di surga kelak Allah Subhanahu wa taala akan menundukkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawiya al-Hasan al-Basri rahimahullah taala annahu qala masalul ulama'i kamasalil nujum. Kata Hasan Basri mengatakan, ulama ini ibarat bintang-bintang di langit. Idza badat ihtadau biha. Apabila bintang tadi menyinari, maka akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Makanya ulama ini kalau sudah menyampaikan ilmunya, menyinari umat, maka umat ini akan dapat petunjuk. Ini ulama, ya. Wa idza azlamat takhayyaru. Dan apabila ulama tadi tidak menyinari atau bintang-bintang tidak menyinari, ulamanya diam, tidak memberikan pencerahan kepada umat, takhayyaru, maka umat bingung, Pak. Jadi ulama ini ibarat bintang di langit. Apabila menyinari, maka umat akan dapat hidayah. Umat akan paham dengan jalan hidupnya. Tapi kalau ulamanya diam, berarti ini ibarat bintang ini tidak bersinar, maka umat ini akan bingung. Kenapa? Karena nggak ada yang dicontoh, karena nggak ada panutan. Makanya dalam hidup ini perlu adanya contoh, perlu adanya panutan. Nah, makanya ulama apabila memberikan contoh, maka umat ini mudah untuk mengikutinya. Akan tetapi apabila ulama tidak memberikan contoh, tidak memberikan penerangan kepada umat, maka umat ini akan bingung. Sehingga kadang-kadang, Pak, minum saja umat itu bingung. Karena kadang-kadang ulamanya nggak ngasih contoh bagaimana minum yang benar, sehingga umat bingung. Maka majelis taklim saja minumnya banyak tangan kiri. Kenapa bingung? Nggak ada dicontoh, ya. Sehingga kadang-kadang minuman dibuka nggak dihabisin tuh, ngebuang. Akhirnya apa? Mubazir. Kenapa? Umat bingung. Kenapa bingung? Karena tidak ada yang dicontoh. Nah, makanya kembali lagi, apabila ulama ini memberikan penerangan, maka umat akan mendapatkan hidayah, akan mendapatkan petunjuk dalam hidupnya. Dan apabila ulama ini diam, ulama tidak bergerak, ulama tidak menyinari, ulama tidak mengajarkan agama, ulama tidak memberikan contoh, maka umat ini akan bingung dalam kehidupannya. Nah, sehingga kalau sudah umat ini bingung dalam kehidupannya, maka Islam tinggal di KTP doang. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari pada dasarnya sudah jauh daripada ajaran Islam yang sebenarnya. Makanya kita bersyukur kepada Allah di mana saat ini masih banyak ulama-ulama yang siap untuk menuntun kita, yang siap mengarahkan kepada amalan yang benar, kepada amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga banyak umat yang mendapat hidayah dan umat mencontoh daripada amalan ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.